Sinyal perubahan rezim di Teheran kian nyaring dikumandangkan dari Gedung Putih. Meski Presiden Donald Trump belum mengetuk palu kapan serangan akan dimulai, genderang perang sudah terasa lewat berbagai prediksi taktik yang disiapkan Washington untuk melemahkan lawan bebuyutannya. Namun strategi kali ini diprediksi berbeda. Jika pada serangan Juni 2025 lalu fokus utama adalah fasilitas nuklir, kali ini target Amerika Serikat diprediksi bergeser ke jantung pertahanan rezim, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Pertanyaannya, seberapa vital IRGC bagi napas kehidupan Iran, dan senjata apa yang disiapkan Amerika Serikat untuk menembus benteng rudal Teheran yang kian canggih? Memahami kekuatan Iran berarti harus memahami apa itu IRGC. Di Iran, tembok antara militer dan urusan sipil nyaris tak ada. Jika di banyak negara, militer yang menduduki jabatan sipil dianggap sebagai ironi demokrasi, di Iran justru disahkan secara konstitusional. Dibentuk pada tahun 1979, IRGC berdiri karena rasa tidak percaya pada militer warisan Syah Iran. Misi IRGC bukan sekadar menjaga kedaulatan asing, melainkan menjaga roh revolusi dan supremasi ulama melalui doktrin wilayat al-faqih. Berbeda dengan militer biasa, IRGC bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Iran, bukan kepada presiden atau parlemen. IRGC juga disebut negara dalam negara karena strukturnya yang mandiri. Mereka punya pasukan darat, laut, dan udara yang memiliki alutsista sendiri, termasuk kendali atas program rudal balistik dan drone Iran. Mereka juga punya pasukan Quds, unit elit yang beroperasi di luar negeri. Dan terakhir, ada pula pasukan paramiliter sukarelawan bernama Basij yang tersebar di sekolah sampai lingkungan warga. Tugasnya sebagai polisi moral. Nah, yang membuat IRGC jadi unik dan kuat serta berpotensi diserang Amerika Serikat karena posisinya dalam ekonomi dan politik Iran. IRGC bukan sekadar mesin militer, tapi juga ekonomi. Mereka menguasai proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, bendungan, kilang, sampai pengelolaan pelabuhan dan tambang. Mereka membangun jembatan, terowongan, dan bahkan menyalurkan listrik ke daerah terpencil. Melalui perusahaan seperti Khatam Al-Anbiya, mereka bisa mendapatkan kontrak senilai miliaran dolar dari pemerintah tanpa tender terbuka. Di saat sektor swasta menderita karena sanksi, mereka justru tumbuh subur di bawah naungan kekuasaan. Selain luas, jaringan bisnis mereka juga tersembunyi. Di pasar gelap, IRGC mengelola ekspor minyak tak resmi, menjalin perdagangan dengan negara-negara yang dikucilkan, dan menggunakan sistem keuangan bayangan untuk menghindari sanksi. Sementara di politik, banyak ex-perwira IRGC yang menjadi gubernur, menteri, bahkan presiden. Itulah kenapa menyerang IRGC artinya menyerang pusat kehidupan rezim Iran saat ini. Kenapa begitu? Jika IRGC menjadi target Amerika Serikat, maka sasaran yang terlintas pertama adalah pusat komando mereka. Tapi menurut analisis Brad Landon di CNN, menyerang pusat komando IRGC bisa beresiko bagi warga sipil dan juga Amerika Serikat. Karena pusat-pusat komando IRGC itu berada di daerah padat penduduk. Namun ada cara lain. Amerika Serikat bisa saja melibas penopang kekuatan ekonomi IRGC. Amerika Serikat bisa saja menyerang fasilitas-fasilitas spesifik yang penting secara finansial bagi para pemimpin IRGC. Itu yang dikatakan peneliti tamu Griffith Asia Institute Australia, Peter Clayton. Clayton turut menggarisbawahi bahwa 1 hingga 2/3 PDB Iran dikendalikan oleh IRGC. Maka, mesin-mesin ekonomi IRGC bisa jadi titik lemah mereka sekaligus target sasaran Amerika Serikat. Tujuannya, supaya para pemimpin IRGC lebih mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka ketimbang keberadaan rezim Iran saat ini. Walau begitu, tetap saja jika Amerika Serikat memang berniat menyerang, targetnya harus tepat. Karena kalau tidak, bisa-bisa efeknya justru menakuti demonstran. Kalau ada kekeliruan, bisa-bisa kesalahan itu dimainkan sebagai narasi oleh rezim Iran dan justru membangun persatuan internal yang berujung pada penindasan yang lebih keras.
Pertanyaannya, serangan seperti apa yang bisa dilancarkan Amerika Serikat dan senjata apa yang mungkin digunakan Washington? Dalam kalkulasi militer, Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan meniru serangan tunggal pada 2025 lalu. Layton menyebut serangan kali ini bisa jadi lebih teatrikal karena pemerintahan Trump suka serangan singkat dengan risiko rendah tapi memiliki dampak visual yang dramatis. Dan fasilitas minyak Iran di Teluk Persia mungkin jadi target yang paling pas. Sementara senjata apa yang digunakan? Senjata pertama mungkin rudal jelajah Tomahawk. Akurasinya tinggi dan bisa diluncurkan dari kapal selam atau kapal permukaan di perairan jauh sehingga bisa menjaga personel Washington. Atau bisa juga rudal Joint Air to Surface Standoff Missile atau JASSM. Rudal ini bisa membawa hulu ledak 1000 pon dengan jangkauan 1000 km. JASSM bisa dilepaskan dari F-15, F-16, dan F-35 sampai pembom raksasa B-52 tanpa harus memasuki ruang udara Iran. Selain itu, penggunaan drone juga bisa jadi opsi bagi Amerika Serikat untuk mengurangi potensi pilot tertangkap. Selain menargetkan fasilitas ekonomi IRGC, membunuh para petinggi IRGC juga mungkin masuk jadi opsi. Tapi, memenggal kepala pentolan IRGC tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kepemimpinan di Iran, terutama di IRGC, bukan terdiri atas sosok tunggal, melainkan berlapis. Penculikan atau pembunuhan terhadap salah satu tokoh tidak bisa serta-merta melumpuhkan kepemimpinan Iran. Iran telah berulang kali membuktikannya, termasuk saat Amerika Serikat dan Israel membunuh hampir 50 komandan tinggi Iran pada Juni 2025 lalu. Walaupun kepemimpinan Iran punya napas panjang, bukan berarti mereka akan diam saja menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Melansir dari Newsweek, John Hoffman dari Cato Institute memperingatkan, serangan Amerika Serikat bisa memicu pembalasan yang lebih brutal. Saat ini ada sekitar 40.000 hingga 50.000 tentara Washington yang tersebar di lebih dari 63 pangkalan militer di Timur Tengah. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar dan armada kelima di Bahrain pun berada dalam jarak jangkau rudal balistik jarak pendek dan menengah milik Iran. Pembalasan Iran bisa dilakukan melalui dua jalur. Pertama, serangan asimetris melalui poros perlawanan atau kelompok proksi di Irak dan Suriah. Kedua, kartu truf terakhir, yakni gangguan di Selat Hormuz. Jika Iran merasa terdesak, mereka bisa menutup jalur yang dilalui 20% perdagangan minyak global tersebut. Meski ini akan merugikan ekonomi Iran sendiri, dalam kondisi hidup atau mati, Teheran mungkin tidak lagi punya pilihan. Pada akhirnya, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran bukan lagi sekadar adu otot militer di medan perang. Ini adalah percaturan geopolitik yang sangat beresiko. Menyerang IRGC mungkin menjadi pilihan strategis bagi Trump untuk melumpuhkan ekonomi dan ideologi rezim. Namun, setiap rudal yang diluncurkan Washington juga membawa resiko balasan yang bisa membakar seluruh kawasan Timur Tengah. Dengan puluhan ribu personel Amerika Serikat yang kini berada dalam bidikan rudal Iran, serta ancaman penutupan jalur minyak dunia, Washington harus berhitung dengan sangat cermat. Apakah ini akan menjadi serangan singkat yang dramatis, ataukah awal dari konflik berdarah yang tak berujung?